Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la'ayati liqaumin yattaqun. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian, anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Depok? Semoga kalian selalu sehat meskipun melaksanakan puasa dari rumah. Anak-anakku sekalian, Pak Amin akan melanjutkan kultum tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi Pak Amin sudah membacakan ayat Quran surat Yunus ayat 6 yang artinya sesungguhnya pada pergantian siang dan malam dan apa-apa yang terdapat di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Masih sejalan dengan ayat-ayat Allah yang kemarin Pak Amin sampaikan. Di sini kita akan belajar ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, yaitu tentang cahaya. Kalian tentu bisa melihat Pak Amin di sini dengan jelas karena adanya cahaya. Kita saat malam hari tidak bisa melihat dengan jelas saat berada di kegelapan karena tidak adanya cahaya. Anak-anakku sekalian, cahaya menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Tidak peduli dia agamanya apa, tidak peduli dia sukunya apa, semua membutuhkan cahaya. Sehingga dalam konteks beragama, cahaya itu diibaratkan sebagai sebuah petunjuk. Semuanya hal kebaikan diibaratkan sebagai sebuah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang menerangi dari kegelapan, memerangi kebodohan menuju cahaya. Kemudian iman adalah cahaya. Kemudian kebaikan adalah cahaya. Bahkan kita dalam berwudu itu adalah cahaya. Sehingga kita bisa belajar tanda-tanda kekuasaan Allah dari cahaya. Cahaya dalam ilmu pengetahuan alam atau sains adalah energi atau gelombang. Memiliki ciri-ciri dengan dia memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 atau sekitar 300 juta meter per detik. Sungguh luar biasa kecepatan cahaya. Dan juga cahaya kita ketahui bersama mempunyai sifat merambat lurus. Kemudian dia bisa dipantulkan. Kemudian selanjutnya dia bisa dibelokkan juga. Pembiasan cahaya. Seperti yang kemarin kalau kelas 8 ada kita percobaan, ada sendok yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat Allah ini sehingga menambah keyakinan atau keimanan kita semuanya, apalagi di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, cahaya akan mengenai sebuah benda. Ketika bendanya ini gelap, dia tidak bisa tertembus, maka cahaya akan dipantulkan. Tapi ada juga benda yang bisa ditembus oleh cahaya atau transparan. Tapi ada juga yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Sehingga dari situ kita belajar bahwasanya cahaya itu tidak membeda-bedakan. Petunjuk atau hidayah Allah itu adalah datang kepada semua orang. Ketika petunjuk itu datang, maka saat hati kita juga terbuka, maka cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita. Kita akan mudah menerima nasihat dan kebaikan. Tetapi ketika petunjuk atau cahaya itu datang dan di saat itulah hati kita tertutup, maka cahaya akan dibelokkan dan tidak akan masuk. Tentu kita ketahui bersama anak-anakku semuanya, sumber cahaya dari kehidupan di dunia ini yang utama adalah matahari. Matahari sebagai sumber energi utama. Ketika kita pada siang hari
kita tidak perlu lampu yang terang. Kita matikan lampu itu cukup dengan cahaya matahari. Cahayanya sudah bisa menerangi apa yang ada di dunia ini. Tapi tahukah anak-anakku sekalian, dalam konteks dalam beragama, cahayanya Allah itu adalah cahayanya di atas cahaya. Nur ala nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberi cahaya di langit dan juga di bumi. Sehingga anak-anakku sekalian, mari kita belajar tanda-tanda kekuasaan Allah ini, salah satunya dengan cahaya. Kita setiap hari, apalagi dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan, kita belajar bagaimana cahaya Allah itu datang. Kita ibaratkan bulan Ramadan ini kita adalah pengembara. Pengembara yang akan pergi jauh ke suatu tempat sehingga kita kehabisan bekal dan kita berhenti sejenak untuk mengambil bekal tersebut. Nah, tempat untuk mengambil bekal tersebut adalah bulan Ramadan. Sehingga saat kita berhenti di bulan Ramadan ini, mari kita ambil bekal sebanyak-banyaknya agar kita nanti mempunyai bekal yang cukup untuk kita kembali kepada tujuan awal kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, marilah kita sekali lagi belajar tentang agama ini dengan lebih baik. Terima kasih semuanya. Semoga Allah memberikan kita ridhonya dan dapat menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan cahaya Allah masuk ke dalam hati kita semuanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.